Oke guys, karena ini film pendek atau short movie, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Dan percayalah, opening ini hanya untuk menambah durasi film saja. Jadi tetap di Dio wae. If we do not receive a payment from you in 24 hours, this is your third and final notice to collections. Film diawali dengan memperlihatkan seorang teteh-teteh pakai hak ya jangan gak pakai, yang entah tidak disebutkan siapa namanya di film ini. Terlihat dia sedang menerima sebuah telepon dari seseorang yang diduga menagih hutang kepada dirinya. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa surat yang diduga berasal dari orang itu, yang nampaknya surat tersebut merupakan surat penagihan yang ditujukan kepada dirinya. Si teteh pun mulai bingung dan merasa terbebani dengan masalah ini. Namun begitu, dia tidak berbicara sendiri di dalam hati seperti yang sering terjadi di film Ajab TV Dangdut. Untuk menghilangkan penatnya, si teteh pun melakukan live streaming di aplikasi OnlyFans sesuai judul filmnya. Dan ini adalah live perdana dan pertama kali dia menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang lebih membuat si teteh makin sedih, live-nya ditonton oleh hanya satu orang user atau pengguna di aplikasi itu. Seperti kebanyakan interaksi di dunia maya, si user atau si pengguna pun basa-basi dengan menyapa si teteh. Kemudian si user meminta si teteh untuk membuka kacamatanya. Setelah kacamata dibuka, si user pun memuji para si teteh yang tampak cantik ketika dia tidak memakai kacamata itu. Lalu kemudian muncullah di layar laptop sebuah tulisan $100 yang menandakan si user memberikan hadiah atau giveaway kepada si teteh. Yes. Hal tersebut jelas membuat si teteh senang karena saat ini dia sedang membutuhkan banyak uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Tak lama si user menanyakan apakah si teteh mempunyai lipstik. Yang hal itu adalah pertanyaan yang tidak berbobot karena pastinya benda itu dimiliki oleh setiap wanita. Dengan bergegas si teteh pun mengambil lipstik untuk dia pakai karena tanpa diduga si user kembali memberikan uang senilai $25 jika si teteh mau memakai benda itu. Found some. Merasa bahwa semua ini menguntungkan dan mudah dilakukan, si teteh pun mulai ketagihan dan mau melakukan apapun yang diinstruksikan oleh si user, seperti menggerai rambutnya dan memakai beberapa gaun. Semuanya dia lakukan, dan sebagai imbalannya dia pun mendapatkan beberapa uang sebagai giveaway dari si user yang telah melakukan apa yang dia perintahkan. Dibalas, si user meminta satu permintaan yang menurut saya cukup weird atau aneh untuk dilakukan oleh seseorang, yaitu meminta agar si teteh mau melakukan apapun untuk dia selama 20 menit ke depan, dan sebagai imbalannya dia akan memberikan uang senilai $100 jika si teteh mau melakukan hal itu. Awalnya si teteh agak sedikit ragu dengan permintaan si user, takutnya dia meminta hal yang tidak-tidak. Akan tetapi setelah si user menaikkan uangnya menjadi $1000, si teteh pun mulai luluh dan mengiyakan permintaan si user. Halah. I'm sorry. I don't know. Kesepakatan mulai mereka lakukan dengan si teteh yang diminta untuk menangis sealami mungkin tanpa air mata palsu. Dengan semangat mendapatkan giveaway, dia pun mulai mencoba menangis sebisa mungkin untuk melakukan apa yang si user perintahkan. Namun demikian, si user tidak puas dan menganggap bahwa tangisan itu terlalu dibuat-buat. Hingga akhirnya, si teteh pun mulai melakukan hal ekstrim untuk bisa menangis secara alami, yaitu dengan menyakiti dirinya sendiri dengan mencoba menggencet jarinya ke sebuah pintu hingga membuat dia menangis akibat kesakitan. Tak cukup sampai di situ, si user pun kembali meminta satu permintaan yang tak kalah aneh, yaitu meminta si teteh untuk mengambil pisau dan memotong rambutnya. Dan jelas hal itu ditentang oleh si teteh yang merasa bahwa semua ini sudah keterlaluan. Akan tetapi ketika si user mengiming-imingi dia dengan uang $2000, si teteh pun kembali luluh dan mau mengikuti apa permintaan si user. Toh nanti rambutnya akan tumbuh kembali, pikir si teteh. Hingga di sana dia pun tak ragu untuk memotong rambut menggunakan pisau yang dia pegang saat ini. Aduh bener eleh ku duit maka bege.
Dan pada puncaknya, user mulai meminta hal yang terbilang bukan sesuatu yang aneh lagi tapi sudah menjurus ke hal gila, yaitu meminta si Teteh melepaskan bajunya agar dia bisa melihat tubuh dari wanita itu. Pada momen ini jujur saya merasa kasihan dan sedikit ngarep. Ketika si Teteh akan membuka bajunya tanpa disangka, alarm pada timernya berbunyi yang hal itu menandakan bahwa 20 menit telah berlalu. Dan setelah itu kita akan dibuat gregetan dengan tingkah si user yang kembali meminta waktu 20 menit untuk si Teteh melakukan apa yang dia mau. Dan pastinya si Teteh pun tidak mau melakukan hal itu lagi. Terlepas dia mendapatkan hadiah dari si user, hal itu adalah sesuatu yang menyakitkan untuk dirinya. Lalu setelah itu kita akan dibuat kaget, kita akan dibuat tidak percaya manakala si user menampilkan foto si Teteh yang ada di laptopnya. Hal itu tentu saja menegaskan bahwa sedari awal si user sudah mengincar si Teteh, sehingga bisa dipastikan bahwa si user adalah seorang hacker profesional. Did you get that photo of me? Hacker itu pun mengancam bahwa jika si Teteh tidak melakukan apa yang dia mau, maka dia akan mengirim semua foto yang ada di laptop miliknya ke semua kontak HP-nya. Si Teteh yang ketakutan pun mulai memutuskan untuk mematikan laptopnya. Dan setelah itu, dia mendapatkan banyak pesan dari teman-temannya yang heran dengan apa yang telah si Teteh lakukan kepada mereka. Yang hal itu semakin menegaskan bahwa ancaman si hacker tidak main-main. Dan film pun berakhir sampai di sini. Alah, nanggung euy. Jadi kesimpulannya adalah gunakanlah internet dengan bijak dan jangan sembarangan. Karena terkadang apa yang kita cari di internet selalu terhalang tulisan internet positif. Terima kasih dan tetap di dia wae.